Kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat sukacita yang Kau berikan. Engkau menghantarkan kami ke rumah-Mu ini di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami sudah menaikkan kidung pujian ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan menerimanya sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan kiranya menjadi sukacita bagi kami semuanya. Kami akan disapa oleh firman Tuhan. Kiranya berikan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman Allah dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam Mazmur pasal 25, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup ini pasti kita semua pernah mengalami penderitaan. Pasti kita punya pergumulan masing-masing. Kalau kita ditanya sekarang satu-satu orang, pasti banyak pergumulan yang kita hadapi. Tidak ada yang terlepas dari pergumulan itu satu orang pun. Di setiap persimpangan jalan yang kita lalui, terkadang kita tidak tahu kemana arah yang akan kita jalani. Kadang banyak kegelapan yang melingkupi kita, seolah-olah tidak tahu kemana arah tujuan kita. Dan kadang karena penderitaan itu, banyak orang yang menjauh dari Tuhan. Ketika dia gagal, ketika dia kecewa dengan apa yang dia inginkan tidak tercapai, maka tidak banyak orang dia jauh dari Tuhan. Bahkan dia
terlena dengan kenikmatan dunia ini. Terkadang karena kekecewaan dan penderitaan yang dia hadapi, dia dibutakan oleh godaan kenikmatan dunia ini. Dia tidak tahu kemana arah tujuannya. Itu yang membuat banyak orang yang putus asa, tidak memiliki pengharapan, dan akhirnya tidak memiliki kemana arah yang pasti dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun dia memiliki berbagai pergumulan, sekalipun mungkin kekecewaan datang dalam dirinya, sekalipun dia dikecewakan orang banyak, dia tetap berharap bahwa Tuhan akan menguatkannya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud di dalam nas ini. Itu sebabnya dikatakan Mazmur 25 ini adalah mazmur doa dan permohonan dari Daud, meminta perlindungan dan kekuatan kepada Tuhan. Dia merasakan begitu banyak penderitaan yang dia hadapi. Banyak orang yang menginginkan supaya ia mati, supaya ia disisihkan, supaya ia tidak mendapatkan kebahagiaan, supaya ia tidak mendapatkan sukacita di dalam hidupnya. Tetapi ia mampu bertahan. Dan satu hal yang dia lakukan, dia memohon petunjuk kepada Tuhan supaya ia dikuatkan untuk melalui penderitaan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti kapal. Kapal yang di laut itu dikelilingi oleh air. Dia boleh berjalan di laut, dia boleh terus berjalan kepada tujuannya, meskipun ia dikelilingi air, kadang ombak dan lain sebagainya. Tapi dia boleh bertahan terus dan melaju, dan dia boleh melewati lautan itu. Tapi ketika kapal itu dimasuki oleh air yang di sekelilingnya, maka pada akhirnya apa yang terjadi? Pasti kapal itu akan tenggelam. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin hidup kita ini dikelilingi oleh berbagai pergumulan, dikelilingi oleh berbagai penderitaan, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menginginkan kita bahagia, yang tidak menginginkan kita untuk berbuat baik, yang tidak menginginkan kita untuk bertahan di dalam hidup ini. Kalau penderitaan itu mengelilingi kita, pasti kita boleh melaluinya. Karena apa? Karena Tuhan pasti memampukan kita. Tapi ketika kita dirasuki oleh penderitaan itu, molo dihata-bata, didodoni, dan kita dibebani oleh penderitaan itu terus menerus, maka kita akan jatuh kepada keputusasaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, inilah doa dari pemazmur di sini. Ketika dia memiliki berbagai pergumulan, Daud bangkit dan dia memohon perlindungan kepada Tuhan. Dia mengatakan di situ bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mampu mengangkat dia, dan Tuhan itu mampu memenangkan dia dalam keterpurukan hidupnya. Karena Tuhan memberikan pengharapan kepada dia. Apa yang dia katakan dalam nas ini? Pemazmur mengatakan di dalam nas ini, dia meminta kepada Tuhan. Di ayat 2, dia katakan tadi di dalam nas yang sudah kita baca, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Dia yakin bahwa sebesar apapun tantangan yang dia lalui, ia hanya meminta pertolongan kepada Tuhan saja. Dan kalau kita baca di ayat 15, dia mengatakan, mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Dia hanya mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, tidak kepada dunia ini, maka dia beroleh kekuatan. Kalau kita meminta pertolongan kepada dunia ini, sekarang kita ditolong, boleh sekarang dia menjadi sahabat, tetapi besok dia sudah menjatuhkan kita.
Mungkin sekarang dia mengatakan, aku sahabatmu, katakanlah, aku akan bantu, aku akan berbuat seperti ini. Tetapi untuk besok dia akan berbalik dari kita. Tetapi kalau Tuhan itu setia sampai akhir, maka jangan pernah memberikan pengharapanmu kepada manusia, tetapi arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Sama seperti Daud di dalam nas ini, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dia hanya meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Dan dalam diri Daud tidak ada balas dendam. Dia tidak mengatakan kepada Tuhan, hukumlah musuhku, buatlah seperti ini Tuhan. Dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi satu hal yang dia minta tadi, supaya Tuhan melindungi dia dan memohon supaya ia jangan dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang diminta Daud dalam permohonannya? Dikatakan tadi di dalam ayat 4, berikanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Dia hanya memohon kepada Tuhan, tunjukkanlah jalan Tuhan, supaya aku boleh berjalan melalui berbagai pergumulan hidup ini, supaya aku dapat memenangkan pergumulan ini. Tunjukkan jalan bagiku. Dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan jalan kepadanya. Dia juga memohon pengampunan dosa. Janganlah ingat dosa-dosaku di waktu masa mudaku, tetapi baiklah ingat aku karena kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, nas ini mengingatkan kita, seberat apapun pergumulanmu, mintalah petunjuk pada Tuhan. Jangan kita mengandalkan pikiran kita, tetapi mintalah petunjuk supaya kita mampu menjalani hidup ini, menjalani hidup yang penuh liku-liku ini. Dan Allah sudah memperkenalkan jalan itu kepada kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, audo dalani dohot hati goran, dangadong nasahat tuamai anggo somarhite sian au. Hanya satu jalan, tidak ada yang lain. Yesus Kristus adalah jalan. Maka apapun pergumulan kita, serahkanlah kepadanya. Mari kita mengikuti Tuhan, mari kita mengikut jalan Tuhan, agar kita beroleh kemenangan. Mungkin kita pikirkan terlalu banyak Tuhan pergumulan, terlalu banyak Tuhan yang harus dilalui mengikuti jalan Tuhan. Tetapi ingatlah, di akhir dari perjalanan itu Tuhan akan memberikan bagi kita sukacita dan kemenangan. Di tiga yang dikatakan nas ini, yang ketiga, apa yang didoakan oleh Daud, dikatakan di sana, ingatlah rahmat dan setiamu kepadaku. Daud memohon, ingatlah Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ingatlah aku, kasihanilah aku. Dia meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya kasih Tuhan yang besar itu diberikan bagi dia, supaya kasih Tuhan menaungi dia, supaya yang terbaik Tuhan berikan bagi dia, sehingga ia boleh melalui segala pergumulan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mungkin banyak orang yang dibutakan oleh pergumulan ini. Banyak orang ketika datang dia ke gereja, dia hanya formalitas, dia memuji Tuhan, dia bernyanyi, dia berdoa, tetapi dalam hatinya belum tersentuh siapa itu Yesus di dalam hidupnya. Sama seperti epistel tadi, Bartimeus seorang yang buta, dia tahu meskipun dia tidak melihat secara badan, secara jasmani, tetapi dia tahu bahwa yang lewat dari situ adalah Yesus yang adalah anak Allah. Bartimeus berkata, itu adalah Yesus, hantarkan saya ke sana. Orang banyak mengatakan kepada dia, diamlah. Tetapi Yesus mengatakan, bawa dia kemari. Lalu Yesus bertanya, apa yang kau inginkan? Bartimeus berkata, sembuhkan saya. Apa yang mau kita lihat di sana? Bartimeus seorang yang buta, tetapi dia tahu Yesus melewati tempat itu.
Dia tidak buta secara jasmani. Dia tidak bisa melihat secara kasat mata, tetapi imannya, kepercayaannya, dia tahu Yesus lewat dari tempat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak orang yang melihat, tetapi mata hatinya dibutakan oleh dunia ini. Dia tidak mampu melihat betapa kasih Tuhan besar dalam hidupnya. Dia tidak memiliki pengharapan. Dia hanya tergoda oleh kenikmatan dunia ini, menutup mata hatinya untuk mengenal bahwa ada Tuhan yang menopang hidupnya, bahwa ada Tuhan yang senantiasa setia kepadanya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, apapun pergumulan kita, mari kita ikuti Daud di sini. Dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia hanya memandang kepada kuasa Tuhan. Dia tidak kecewa. Bahkan dia tidak menghakimi dirinya, menghakimi orang lain, menghakimi Tuhan. Tapi dia meminta petunjuk agar dia boleh melalui pergumulan itu, dan dia boleh menjalaninya di dalam kasih dan penyertaan yang daripada Tuhan. Maka marilah kepada Tuhan. Seperti nama minggu kita, Info Kapit, Johon nama au jadi alusakku maibana. Ketika kita memanggil Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Persoalannya sekarang, kita kadang lupa untuk memanggil Tuhan. Kita hanya mengandalkan pikiran kita, dan kita mau hanya di dalam pergumulan itu saja, tidak mampu bangkit. Maka melalui nas ini, bangkitlah. Marilah ikuti jalan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Sekalipun banyak tantangan, banyak kerintangan, ingatlah ada Tuhan yang menopang kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat firman-Mu yang menyapa kami, supaya kami tetap di jalan Tuhan. Meskipun banyak pergumulan yang kami hadapi, di sekeliling kami banyak mungkin orang-orang yang tidak membiarkan kami di dalam sukacita, bahkan ingin berbuat jahat kepada kami. Tetapi izinkan kami Tuhan seperti Daud, sekalipun banyak pergumulannya, banyak tantangan yang dihadapi, tetapi dia datang berserah kepada Tuhan. Dia memohon petunjuk kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia beroleh sukacita yang daripada Engkau. Kuatkan kami Tuhan untuk menghadapi jalan kehidupan di dunia ini. Biarlah kami tetap di dalam sukacita yang daripada Tuhan, karena kami yakin meskipun banyak pergumulan, tetapi tangan Tuhan menopang kami, menguatkan kami untuk melewati badai kehidupan di dunia ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang berbeban berat, Tuhan berikan pengharapan yang hidup, agar senantiasa berserah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Tuhan segala program dari gereja-Mu, biarlah itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan dari anak-anak kami, anak dari gereja-Mu Tuhan, yang sudah membentuk rumah tangga yang baru. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka, agar menjadi rumah tangga kesukaan di hadapan kami, di hadapan gereja-Mu, terlebih di hadapan Tuhan. Berikan kebahagiaan dan sukacita bagi anak-anak kami. Berkati juga Tuhan seluruh dari pekerjaan tangan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati itu, agar menjadi saluran berkat dalam kehidupan kami. Yang berulang tahun dalam satu minggu ini, Tuhan berkati. Engkau tambahkan sukacita kesehatan yang daripada Tuhan, agar mereka senantiasa di dalam sukacita dan penyertaan dari Tuhan saja. Ya Allah Bapa kami, terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.